Ibu, hari ini kita akan adakan percakapan praobservasi ya Bu. Nanti Ibu akan melaksanakan pembelajaran di kelas dan saya akan mengamati proses jalannya pembelajaran. Adapun tujuan praobservasi ini yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran terbaik bagi Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Yang pertama berkaitan dengan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Jadi berdasarkan rancangan pembelajaran, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks eksposisi. Baik Bu, berarti Ibu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai yaitu mengidentifikasi informasi terkait teks tersebut ya Bu. Baik, selanjutnya bagaimana rencana pembelajaran yang Ibu terapkan dalam kelas dan dari strategi pembelajaran, model pembelajaran ataupun dari metode pembelajaran. Baik, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan pelajar siswa. Saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan dan keterampilan siswa. Dan untuk model pembelajaran yang saya gunakan adalah model cooperative learning. Gitu. Jadi strategi yang akan Ibu laksanakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi, kemudian model pembelajaran yang digunakan adalah cooperative learning. Nah, bagaimana dengan media yang akan digunakan di kelas? Untuk media pembelajaran di kelas, saya akan menggunakan yang pertama laptop, kemudian saya menggunakan infocus dan materi PowerPoint sebagai paparan dan materi kepada siswa, kemudian membagikan LKPD dan menayangkan contoh teks ekspansi. Baik, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, dan jam berapa Ibu? Saya berencana melakukan kegiatan pembelajaran tersebut di hari Kamis, kelas 82 dan jam pertama dan jam kedua. Baik, nanti hari Kamis di kelas 82 dan jam pertama dan kedua saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas, melihat dan mencatat hal apa yang terjadi di dalam kelas. Baik. Nah, nanti setelah Ibu melakukan pembelajaran di kelas, kita akan adakan percakapan pasca observasi ya Ibu. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Saya mendapatkan gambaran media tambahan apa yang akan saya gunakan nanti supaya pembelajaran lebih interaktif dan berpusat pada siswa. Baik Bu Ina, terima kasih Bu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang dengan saya di percakapan observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi dan pasca observasi ya Bu. Terima kasih kembali. Sama-sama ya Bu. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan pembahasan yang baru yaitu teks eksplanasi. Sebelumnya kita sudah membahas tentang apa sehingga? Ya, tentang teks eksposisi. Ya, pasti ingat semuanya ya? Ya. Hari ini kita lanjut dengan teks eksplanasi. Sebelumnya kita tanya dulu. Kalian pernah melihat pelangi? Nah, di mana kalian melihat pelangi? Pelangi, apa saja warna pelangi? Merah,
fenomena alam yang pelangi. Teks yang kita tulis itu didasarkan dengan teks eksplanasi, yaitu teks yang membahas tentang proses mengapa dan bagaimana terjadi suatu fenomena. Itu yang dikatakan dengan teks eksplanasi. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, dia seperti dulu untuk semangat, untuk meningkatkan semangat kita. Ya. Kita dengarkan lagu pelajar Pancasila. Inilah materi kita kali ini. Kita akan membahas tentang 3 materi ini. Yang pertama, ciri-ciri teks eksplanasi, kemudian contoh teks eksplanasi, yang terakhir struktur teks eksplanasi. Di struktur inilah nanti kita akan menelaah dan mengidentifikasi yang mana yang dikatakan struktur dalam teks eksplanasi. Di sanalah kita akan menegakkan KPD. Kemudian itu akan menilai kalian, selain untuk menilai kerja kelompok kalian, itu juga akan menilai per individu. Bagaimana yang menilai kalian dari segi per individu? Nanti itu akan melihat proses kalian bekerja, apakah kalian ada bekerja sama dalam kelompok, ada aktif dalam kelompok, berani mengungkapkan pendapat. Disitulah nanti itu akan menilai kalian. Jadi harapkan semuanya aktif ya. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi struktur teks eksplanasi dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu menelan struktur teks eksplanasi dengan tepat. Nah, ini adalah pengertian teks eksplanasi. Jadi kita jelaskan jelas ya. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam terjadi. Jadi kita kasih contoh ada pelangi. Selain pelangi juga ada peristiwa alam yang lain apa? Banjir tadi, ya, ada meletus, ada tanah longsor. Itu dinamakan dengan fenomena alam. Itu dikategorikan ke dalam eksplanasi. Ini tujuan dari eksplanasi, menjelaskan atau menerangkan tentang sebuah proses peristiwa alam secara informatif dan aktual. Kemudian ciri-ciri dari teks eksplanasi. Di sini disebutkan ada 4 ciri-ciri dari teks eksplanasi. Ciri yang pertama adalah bersifat informatif. Kemudian kedua, informasi yang dipaparkan bersifat keilmuan. Kemudian yang ketiga,
ketiga, informasi berupa fenomena alam. Yang keempat, informasi bersifat aktual. Yang terakhir, terdapat rumus sebab akibat. Betul, letaknya di alinea pertama atau di paragraf pertama. Kemudian struktur yang ketiga, deretan penjelas. Itu adanya setelah pernyataan umum. Itu terdiri dari beberapa paragraf. Lebih jelasnya kita akan menyimak dulu videonya. Sudah jelas ya? Jelasnya mereka PD. Perhatian itu bagaimana cara kalian bekerja. Nanti kalian akan dibagikan teks slide kelompok lain teknya. Jadi di antara kelompok ini tidak ada teks yang sama. Jadi kerjakan berkelompok. Nanti setelah kalian baca keseluruhan teks, kalian identifikasi mana yang dikatakan tujuan, mana yang dikatakan pernyataan umum, kemudian ada deretan penjelas dan terakhir ada penutup atau interpretasi. Setelah kalian menemukan keempat struktur tersebut, kalian sertakan bukti tekstualnya. Siap? Bukan berpegang. Jangan lupa tuliskan nama kelompok. Silakan bekerja. Waalaikumsalam.
malam. Jadi apabila laki-laki disediakan sebuah teh, maka akan beri teh eksplanasi. Bagus sekali presentasi dari kelompok 2. Selanjutnya kelompok 4, kelompok 3. Silakan maju kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurullah dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil melakukan dari teks yang berjudul Dokter dan Tsunami. Buku yang pertama yaitu judul Bukti tekstualnya Gempa dan Tsunami. Yang kedua pernyataan umum. Bukti tekstual gempa bumi disebabkan oleh pergeseran lempeng bumi dan disertai pelepasan sejumlah energi yang besar, dan energi dari gempa semacam itu dapat dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 akan mempresentasikan yang judul gempa dan tsunami. Kita pernah merasakan ya gempa dan tsunami pada tahun berapa? 2004. Banyak kerugian yang disebabkan oleh gempa dan tsunami. Di sini dijelaskan bagaimana proses terjadinya gempa sehingga menimbulkan tsunami. Cuma kita sudah mempresentasikannya dari kelompok 3. Selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 1 dulu ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kami. Kita warga waspada setiap saat dan menyiapkan diri berdua pernyataan umum kami untuk menghadapi bencana alam tsunami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 juga mempresentasikan tentang tsunami. Ini khusus ke tsunami. Kalau tadi kelompok 3 tentang gempa dan tsunami, ini khusus tentang tsunami. Yang terakhir kelompok 4, silakan. Ini apa judul tagnya? Pelangi. Pelangi pasti dan artinya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 4 ingin mempresentasikan ini. Judul Pelangi. Pernyataan umum. Paragraf 1. Pelangi atau jalan adalah terjadi karena pemanasan cahaya matahari oleh butir-butiran air. Pelangi mempunyai berbagai macam warna yang saling sejajar dan beberapa di langit. Pelangi dianggap juga sebagai gejala optik terprestasi. Pelangi bisa kita lihat saat kita melihat ketika matahari bersinar dari sisi berlawanan dengan arah kita menghadap, hingga posisi kita harus berada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang kita. Saya presentasi judulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu untuk kita semua yang berhasil. Kelompok terakhir atau kelompok 4 juga mempresentasikan teks tentang pelangi. Pelangi sudah dijelasin lagi ya. Ada lagunya, pelangi siapa bisa? Pelangi pelangi lawan pelangi. Gimana? Siapa bisa? Semuanya bisa, tapi nggak berani ya. Enggak. Kita udah mengerjakan tugas kelompok. Sekarang kita akan menyimpulkan dulu pembelajaran kita kali ini. Kesimpulannya adalah kita belajar tentang teks. Teks eksplanasi juga mempunyai ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya? Salah satu ciri yang menonjol adalah dia bersifat keilmuan. Kemudian mempunyai hubungan
adalah ciri-ciri eksplanasi. Sudah paham semuanya? Ya. Sebelum pertemuan hari ini kita tutup dan selesai, Ibu akan berikan dulu tes nanti kepada kalian. Ibu akan melihat kemampuan kalian. Ya, apakah kalian sudah benar-benar paham dengan materi kita ini? Ini jawab individu bukan kelompok ya. Kerjakan di kertas yang telah disediakan. Jawab saja. Apa yang ditanya individu ada yang jawab. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang penemuan kebahasan dan eksplanasi. Ya, kita harus semua. Selesai kita ya. Kita tutup dengan baca doa. Baca Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Desi Heriani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Sakti, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Nah, di kegiatan pasca observasi ini, saya bersama Ibu Rina Afriani sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama Ibu Rina. Baik, Rina. Di kegiatan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan pada Ibu Rina terkait jalannya observasi kelas yang telah dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pelajaran yang telah dilakukan. Dan untuk pertanyaan pertama, bagaimana pesan Ibu terkait pembelajaran yang telah dilakukan di kelas? Saya merasa sedikit takut karena mungkin sebelumnya saya mengajar tanpa ada rekan sejawat atau supervisor yang memantau. Namun walau demikian saya senang, harus semangat, dan ini menjadi pengalaman baru bagi saya. Alhamdulillah kalau begitu Ibu, walaupun demikian menjadi pengalaman baru ya bagi Ibu. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengembangan yang dilakukan di kelas, kemudian langkah apa yang telah dilakukan di kelas? Pengembangan dan langkah yang saya lakukan yaitu
pengembangan pengetahuan dan keterampilan, di mana saya membagikan kelompok dan LKPD juga menayangkan contoh video teks eksposisi. Baik Bu, kira-kira hasil pengembangan yang dilakukan di kelas sudah berhasil atau tidak? Menurut saya alhamdulillah berhasil, berjalan dengan baik, di mana siswa menyimak video teks eksposisi yang saya tayangkan dengan antusias. Namun ada kendala yang saya hadapi. Baik, berarti ada kendala ya. Nah, menurut Ibu sudah berjalan dengan baik ya, di mana siswa menyimak dengan antusias video yang Ibu tayangkan. Nah, kira-kira apa kendala yang Ibu hadapi? Ada beberapa siswa belum bisa mengambil intisari atau membedakan fakta dan gagasan dari video teks eksposisi yang mereka tonton. Selain itu, ada beberapa siswa yang kurang aktif dan tidak fokus dalam belajar. Oh, begitu